Baru-baru ini, pemerintahan Donald Trump kembali bikin heboh. Kali ini, lewat Menteri Pertahanannya Pete Hegseth, Trump memerintahkan pengusiran massal pasukan transgender dari militer Amerika Serikat. Apakah ini soal kekuatan militer atau agenda politik? Dalam sebuah instruksi internal tertanggal 8 Mei 2025, Hegseth menyatakan bahwa seluruh pasukan transgender diberi batas waktu untuk mengidentifikasi diri dan keluar secara sukarela. Deadline-nya tanggal 6 Juni untuk personel aktif, tanggal 7 Juli untuk cadangan dan garda nasional. Jika tidak, mereka akan dipaksa keluar lewat pemisahan tidak sukarela. Artinya, ribuan tentara bisa kehilangan karir militernya hanya karena identitas gender. Donald Trump memang sudah lama menunjukkan sikap keras terhadap isu transgender. Bahkan di hari pertama ia kembali menjabat sebagai presiden, ia langsung menandatangani perintah eksekutif yang menyatakan bahwa pemerintah AS hanya mengakui dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Trump menegaskan bahwa identitas gender tidak bisa diubah, sebuah kebijakan yang kontras dengan pandangan ilmiah dan sosial modern. Di era Presiden Barack Obama, kebijakan inklusif diberlakukan. Orang trans diperbolehkan bertugas secara terbuka. Di era Joe Biden, kebijakan Trump sempat dibatalkan dan transgender kembali diizinkan untuk bergabung dan bertugas dengan bangga. Biden bahkan menyebut Amerika lebih aman saat siapapun yang memenuhi syarat bisa bertugas secara terbuka. Namun, dengan Trump kembali berkuasa, semua kebijakan itu dibalik. Menurut data tahun lalu, ada sekitar 4.240 anggota militer aktif yang terbuka sebagai transgender di AS. Tapi kini, mereka semua berada dalam posisi genting. Menurut Gallup, 58% warga AS mendukung transgender bertugas di militer. Namun, angka ini menurun dari 71% pada 2019. Artinya, ada penurunan dukungan publik yang mungkin digunakan Trump sebagai pembenaran kebijakan. Kebijakan ini langsung mendapat sorotan dari dunia internasional dan kelompok HAM. Banyak yang menilai bahwa kebijakan ini melanggar prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi. Apalagi, militer AS selama ini dikenal sebagai simbol inklusi, dari perempuan, orang kulit hitam hingga LGBTQ+. Apakah ini awal dari mundurnya nilai-nilai demokrasi yang selama ini dibanggakan AS? Pertanyaannya, apakah ini soal militer atau politik? Penelitian Pentagon pada 2016 menyatakan tidak ada dampak signifikan terhadap kesiapan tempur atau moral dari keberadaan tentara transgender. Justru pengusiran ini bisa mengurangi moral dan merusak kohesi pasukan. Tapi bagi Trump, ini bukan soal efektivitas. Ini soal ideologi dan basis pendukung konservatif. Kini, ribuan tentara menghadapi dilema, keluar dengan damai atau dikeluarkan paksa. Kebijakan ini bisa berdampak besar, dari karir individu hingga reputasi global militer AS. Dan di balik semua ini, pertanyaan besarnya tetap, apakah negara boleh menghapus pengabdian seseorang hanya karena identitasnya? Dunia menyaksikan Amerika sedang diuji.